Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok 7 mau mendokumentasikan belajar bersama kuliah matematika data science. Di sini anggotanya ada saya sendiri Bayu Bisana, kemudian ada Mbak Mulkiah, kemudian ada Mas Akmal. Di sini kami mendapatkan jatah untuk menerangkan tentang continuous optimization. Jujur saya sendiri agak kurang mengerti sebenarnya, tapi saya akan mencoba menjelaskan, nanti teman-teman saya yang lagi dua akan membantu menambahkan. Jadi introduction-nya seperti ini. Jadi di bab 7 ini kurang lebih untuk continuous optimization ada yang akan dibahas tuh yang berwarna biru, sedangkan yang warna hijau itu akan dibahas pada chapter-chapter berikutnya. Untuk continuous optimization sendiri, yang akan dibahas itu pertama ada unconstrained optimization, di mana pada unconstrained optimization ini ada yang akan menjelaskan gradient descent, di mana gradient descent itu nanti sub materinya ada step size, ada momentum, dan ada stochastic gradient descent. Kemudian nanti akan dijelaskan juga mengenai constraint optimization. Ya, itu kurang lebih yang bakal kelompok kami pelajari bersama-sama di sini. Kemudian masuk ke slide berikutnya, yaitu introduction. Jadi di sini ada sebuah objective function, di mana ada sebuah negatif gradient yang diindikasikan dari panah ini. Jadi ini ada panah. Dan ini ada persamaan garis yang seperti ini, X pangkat 4 plus 7X pangkat 3, dan seterusnya. Ya, bagian yang saya jelaskan adalah optimization using gradient descent. Jujur kalau di buku ini sebenarnya agak rumit ya memahami gradient descent itu. Jadi saya akan coba jelaskan saja sedikit, nanti teman saya menambahkan. Jadi gradient descent adalah algoritma pengoptimalan tingkat pertama untuk menemukan lokal minimum dari suatu fungsi menggunakan gradient descent. Seseorang mengambil langkah-langkah sebanding dengan negatif dari gradient fungsi pada titik saat ini. Jadi gradient descent ini biasanya dipakai untuk kalau misalnya kita punya machine learning pakai linear regression gitu. Jadi untuk menghitung cost function agar mendapatkan cost function dengan nilai error minimumnya, kita bisa menggunakan gradient descent ini untuk mendapatkan lokal minimum. Jadi ada persamaan. Bentar. Ini masih intro sebenarnya. Jadi seperti tadi yang saya bilang, mencari lokal minimum. Jadi bisa kita lihat ini ada sebuah ini apa namanya, Mas Akmal? Ya, jadi kurang lebih nanti lokal minimumnya ada di sini gitu istilahnya. Untuk bab berikutnya yaitu subbab berikutnya yaitu gradient descent yang akan membahas step size. Jadi atau biasa disebut dengan learning rate. Jika learning rate terlalu kecil, waktu menemukan nilai minimumnya akan jadi lambat. Jika learning rate-nya terlalu besar, ada kemungkinan nilai minimum terlewati dan gagal terkonvergensi. Terkonvergensi maksudnya. Metode gradient adaptif mengubah ukuran langkah di setiap iterasi tergantung pada properti fungsi lokal. Ada dua heuristik sederhana. Yang pertama itu adalah ketika nilai fungsi meningkat setelah langkah gradient, ukuran langkahnya terlalu besar. Batalkan langkah dan kurangi ukuran langkah. Yang kedua, ketika nilai fungsi menurun, step bisa lebih besar. Cobalah untuk meningkatkan ukuran step. Saya mungkin akan menampilkan
materi lain untuk lebih memahami tentang learning rate ini. Mana ya? Mau tak pakai? Kelihatan nggak file PDF saya, Mas? Belum. Tidak. Yang kelihatan itu Cuma PPT. PPT PPT-nya aja ya? di off dulu. Ganti di off dulu. dulu ya. Ya. Tunggu. Saya pakai slide orang lain saja. Kelihatan nggak? Belum. Udah. Belum. Aduh. Ya. Terus Belum terlihat. mohon maaf teman-teman, sinyalnya suka gangguan di sini. Nah, itu udah kelihatan. Sudah kelihatan Sudah. PDF ya? Sudah. Ya. Ya, jadi di sini tadi yang saya bahas soal learning rate. Jika learning rate-nya terlalu kecil, itu kita asumsikan bahwa persamaan awalnya di sini. Kalau learning rate-nya kecil, dia akan bergerak keturun menurun menuju minimumnya itu perlahan gitu. Tapi pasti ketemu minimum akhirnya, cuman waktu untuk melakukan learning rate-nya akan sangat lama. Sedangkan kalau learning rate-nya atau step size-nya terlalu besar, misalnya lompatannya seperti ini terus begini, maka ada kemungkinan dia tidak bakal menemukan lokal minimumnya. Tapi kalau seandainya dia beruntung, dia bisa lebih cepat menemukan lokal minimumnya. Seperti yang tadi saya jelaskan, jadi ada strategi yang tadi yang metode gradient adaptif, yaitu mengubah ukuran langkah di setiap iterasi. Bisa jadi kita melakukan langkah lebih besar dulu, learning rate-nya kita besarkan, pada learning rate berikutnya kita bisa perkecil sehingga waktu proses menemukan lokal minimumnya bisa lebih cepat dan lebih baik lah. Jadi tidak kalau besar terus bisa kelolosan untuk yang menemukan lokal minimum, tapi kalau terlalu kecil juga terlalu lama. Jadi dikombinasikan sehingga lebih cepat dan bisa menemukan lokal minimumnya. Saya balik lagi akan meng-share soal yang di PPT-nya. Nah, mana dia? Ganti layar nggak dia, Mas? Nah, sudah. Sudah ganti layar? Sudah. Nah. Jadi ini ini kurang lebih seperti yang tadi saya jelaskan. Ketika learning rate-nya terlalu kecil, lambat. Jadi untuk mengatasi hal itu, kita bisa untuk meningkatkan konvergensi, kita bisa memberikan gradient beberapa memori. Jadi gradient based with momentum ini seperti yang dikatakan oleh Rumelhart pada tahun 1986 adalah metode yang memperkenalkan istilah tambahan untuk mengingat apa yang terjadi pada iterasi sebelumnya. Jadi memori ini mengurangi osilasi dan meneruskan pembaruan gradien. Idenya adalah memiliki pembaruan gradien dengan memori untuk mengimplementasikan metode berbasis momentum mengingat pembaruan delta xi pada setiap dan menentukan pembaruan berikutnya sebagai kombinasi linear dari gradient saat ini dan sebelumnya. Mana alpha itu termasuk adalah 0 sampai 1.
kadang kita hanya akan mengetahui gradien di sekitar. Mohon maaf, sinyalnya putus sih. Jadi kadang kita hanya kalau di sini susah sinyal. Terkadang kita hanya akan mengetahui gradien sekitar. Dalam kasus seperti itu, istilah momentum berguna karena rata-rata mengeluarkan berbagai perkiraan gradien yang noisy. Salah satu cara yang sangat berguna untuk mendapatkan gradien perkiraan adalah dengan menggunakan perkiraan stokastik yang Gambarnya nggak kelihatan, Mas. belum kelihatan ya? Tulisan aja sih. Perkiraan stokastik yang akan kita bahas selanjutnya. Sebenarnya tidak ada gambar atau apa sih, sebenarnya cuma tulisan aja. Oke. Saya akan menjelaskan tentang stochastic gradient sedikit. Jadi stochastic gradient descent atau sering disingkat SGD adalah perkiraan stokastik dari metode gradient descent untuk meminimalkan fungsi tujuan yang ditulis sebagai jumlah fungsi yang dapat dibedakan. Kata stokastik ini mengacu pada fakta bahwa mengakui bahwa kita tidak mengetahui gradien secara tepat, tetapi sebaliknya hanya tahu perkiraan yang noisy untuknya. Dengan membatasi distribusi probabilitas gradien perkiraan, kami masih dapat secara teoritis menjamin bahwa SGD akan bertemu dengan lokal minimumnya. Jadi dalam semisal pada machine learning diberikan N sama dengan 1 sampai N data, kita sering membayangkan fungsi objektif merupakan penjumlahan dari losses ln. Jadi ini sebuah persamaan dari losses ln-nya atau biasa disebut apa ya? Ya ini notasi matematiknya seperti inilah. Di mana theta adalah vektor parameter yang menarik, yaitu kami ingin menemukan theta yang meminimalkan nilai L. Contoh dari regresi nanti mungkin ketika kita belajar bab 9 ada bahas soal regresi linier di sana. Biasanya gradient descent itu digunakan pada regresi linier untuk menemukan cost function dengan lokal minimum. Jadi untuk saat ini mungkin saya akan cuma menjelaskan sampai di sana saja. Nanti lebih detailnya bisa dipelajari lagi di bab 7. Mungkin berikutnya dijelaskan oleh teman saya, Mas Akmal atau Mbak Uki. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Oke, terlihat gambarnya? Terlihat. Oke, melanjutkan bagian dari Mas Bayu. Selanjutnya kita gimana, Mas? Saya itu nggak kelihatan apa-apa, tapi lanjut aja lah. Kalau di sini sih jelas. Iya kan, koneksi saya gangguan. Dilanjut aja lah. Oke. Melanjutkan dari bagian sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Mas Bayu. Di sini saya Akmal akan menjelaskan tentang Lagrange multipliers. Ini adalah teknik metode untuk optimasi constraint. Salah satu metode untuk perhitungan nilai ekstrim sebuah fungsi yang menghadapi kendala berupa sebuah fungsi lain. Penjelasannya lebih lengkap. Nah, di sini ada slide pengganda Lagrange.
yang diambil dari sumber di internet. Sumbernya nanti akan dilampirkan di bagian akhir presentasi atau video ini. Teknik pengali Lagrange memungkinkan kita menemukan fungsi multivariabel maksimum atau minimum terhadap fungsi X, Y, atau Z, dan seterusnya. Ketika ada beberapa batasan pada nilai input yang boleh digunakan. Teknik ini hanya berlaku untuk kendala yang terlihat seperti berikut. G, X, Y, dan seterusnya, misal Z, sama dengan C. Dengan G adalah fungsi multivariabel lain dengan ruang input yang sama dengan F. Dan C konstan. Misalnya, jika ruang input adalah 2 dimensi, grafik F dengan garis yang mewakili G, X, Y sama dengan C diproyeksikan ke atasnya, maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Bisa kita lihat ada sumbu X, Y, dan fungsi XY. Bisa kita lihat ada garis yang merah dan lingkaran biru. Tujuannya adalah untuk menemukan titik tertinggi pada garis merah. Nah, bisa kita lihat di sini. Kita akan mencari titik tertinggi dari garis merah. Misalnya di sini ya. Ide intinya adalah mencari titik di mana garis kontur F dan G bersinggungan satu sama lain. Ini sama dengan menemukan titik di mana vektor gradien F dan G sejajar satu sama lain. Langkah-langkah Lagrangian. Seluruh proses dapat dirubah menjadi pengaturan gradien fungsi tertentu yang disebut Lagrangian. Sama dengan vektor 0. Langkah 1. Definisi variabel baru yaitu lambda dan tentukan fungsi baru Lagrange sebagai berikut. Lagrange X, Y, dan seterusnya, dan juga variabel lambda sama dengan fungsi F, X, Y, dan seterusnya
dikurang lambda fungsi G, X, Y, dan seterusnya dikurang C konstan. Fungsi Lagrange disebut Lagrangian dan variabel baru lambda disebut sebagai pengganda Lagrange. Langkah kedua, atur gradien Lagrange sama dengan vektor 0. Jadi Lagrange, fungsi Lagrange X, Y, dan seterusnya dengan variabel lambda sama dengan 0, ini sama dengan vektor 0. Dengan kata lain, menemukan titik-titik kritis dari lambda. Dari fungsi Lagrange, Oke, langkah selanjutnya, langkah 3. Pertimbangkan setiap solusi seperti X0, Y0, dan seterusnya. Misalkan Z0 hingga lambda 0, hubungkan ke masing-masing fungsi f. Atau lebih tepatnya, hapus terlebih dahulu komponen lambda 0, lalu hubungkan ke fungsi f, maka fungsi f tidak memiliki lambda sebagai input yang baru. Manapun yang memberikan nilai terbesar atau terkecil, itu adalah titik maksimum atau minimum yang kita cari. Oke, selanjutnya akan diberikan sebuah contoh soal, yaitu sebagai berikut. Bisa kita contohkan seperti ini. Terlihat ya. Misalnya kita punya fungsi fx 4x 1 pangkat 2 plus 5x 2 pangkat 2. Kita akan minimalkan dengan adanya kendala, yaitu fungsi hx 2x 1 kurang 3x 2 kurang 6 sama dengan 0. Caranya yaitu dengan menggunakan fungsi yang di atas diberi nama 720A dan fungsi yang di bawah diberi nama 7.20b. Sehingga kita masukkan nilai kita ke dalam persamaan tersebut seperti ini. 4x 1 pangkat 2 plus 5x 2 pangkat 2 plus lambda dalam kurung 2x 1 kurang 3x 2 kurang 6. Nah, untuk meminimumkan fungsi Lagrange,
Ini apa, Ki? Baca rumusnya. Itu turunan parsial. Apa? Turunan parsial. Turunan parsial. Iya, turunan parsial fungsi Lagrange terhadap X. Fungsi Lagrange terhadap Iya, X1. iya terhadap X1. Oh Ya iya, kan? X1. Ya kan? Yang saya blok ini. Oke, dia 8X1 plus 2 lambda sama 0. Dan Lagrange, fungsi Lagrange terhadap X2 sama dengan 10X2 plus min 3 lambda sama dengan 0. Ini persamaan 2. Persamaan Lagrange ketiga yaitu 2x1 kurang 3x2 kurang 6 sama dengan 0. Untuk mencari nilai lambda dari persamaan 1 yaitu 8x1 plus 2 lambda sama dengan 0. 8x1 kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi minus 8x1. Itu nanti Lalu lambda itu. lalu lambda sama dengan min 4x1. Ini dapat dari min 8 bagi 2. Jadi min 4. Oke, selanjutnya substitusi nilai lambda yang diperoleh ke persamaan 2. Itu 10x2 ditambah min 3 lambda sama dengan 0. Kita ganti nilai lambda di sini menjadi minus 4x1 sehingga didapatkan 10x2 plus 2x1 sama dengan 0. Kemudian langkah selanjutnya yaitu eliminasi dengan sistem 2 persamaan variabel. Antara persamaan 2 dengan persamaan 3. 12x1 plus 10x2 sama dengan 0. Ini persamaan 2. Dengan 2x1 kurang 3x2 sama dengan 6. Ini persamaan 3. Persamaan 2-nya kita kali 1. Dan persamaan 3-nya kita kali 6. Untuk menghilangkan nilai x1 ini. Maka setelah dikali tadi, nilai persamaan 2-nya tetap karena dikali 1. Nilai persamaan 3 menjadi 12x1 kurang 8x2 sama dengan 36. Kita kurang menjadi 28x2 dikurang 3 sama dengan minus 36. Sehingga x2 sama dengan minus 9/7. Fungsi x2 minimum. Nilai x2 kita substitusikan ke persamaan kedua. Tadi persamaan kedua kan 12x1
plus 10x2 sama dengan 0. Nah, di sini kita ganti nilai x2-nya menjadi min 9 per 7, sehingga didapatkan x1 sama dengan min 10 per 12 dikali min 9 per 7. Sehingga didapatkan x1 15 per 14. Ini fungsi x1 minimumnya. Sehingga nilai lambda sebagai pengali Lagrange menjadi lambdanya tadi min 4 x1. Kita ganti nilai x1-nya ini dengan 15 per 14 sama dengan minus 71 per 14. Tahap selanjutnya yaitu mencari nilai minimum dari fungsi fx dengan cara mensubstitusikan nilai x1 dan x2. Oke, ini nilai x1 15 per 14 dan min 9 per 7 untuk nilai x2. Sehingga didapatkan 4 kali 1,1148 ditambah 5 kali 1,653. Oke. Ini hasil perkaliannya 4,592 ditambah 8,265. Sehingga didapatkan 12,857. Oke, mungkin itu yang baru bisa disampaikan untuk perhitungan metode Lagrange. Oke, selanjutnya bagian 7.3, sorry. Oke. Oh ya, Siap? makasih. Siap. Oke, sebentar ya, saya off dulu screen-nya. Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mutia akan mempresentasikan bagian part 7.3 tentang ada kelihatan grafnya? Sudah. Kelihatan ya? Kelihatan. Tentang optimasi konveks. Mungkin saya sedikit review apa yang dijelaskan sama teman saya ya tadi. Jadi optimisasi ini kebanyakan untuk mencari nilai maksimal atau minimal dari suatu permasalahan. Nah, yang tadi itu ya apa yang mau dikoreksi? Udah langsung aja ya. Nih, jadi nanti subbab yang ada dalam bab 73 ini ada himpunan konveks, fungsi konveks, terus akan dijelaskan tentang dua jenis optimisasi konveks, yaitu linear programming sama quadratic programming. Nah, matematika optimisasi bertujuan untuk mencari solusi optimal dari permasalahan yang merupakan basis dari hampir semua algoritma pembelajaran mesin, dari algoritma machine learning. Jadi ini solusi optimal ini bisa saja dia itu mencari nilai minimal, maksimal atau minimum. Nah, kita masuk ke himpunan konveks dulu. Himpunan konveks ini bayangkan sebuah himpunan Q square ya, kalau Q yang berisi titik koordinat X1, X2, elemen dari himpunan Q
ambil dua titik koordinat pada himpunan C yaitu X dan Y, lalu gambar garis lurus di antara keduanya. Kedua titik tersebut, apabila garis yang digambar tersebut masih berada pada area himpunan C, maka C merupakan himpunan konveks, dan sebaliknya apabila garis tersebut keluar dari wilayah C, maka C tidak konveks. Kursornya kelihatan nggak ya? Kursornya kelihatan nggak? Kelihatan, Ki. Oh, kelihatan ya. Jadi ini kalau diarsirkan, ini misalkan titik ini namanya titik X. Terus ini titik Y. Dia itu nggak terputus. Dia tidak terputus, dia tetap terhubung. Masih berada dalam area himpunan ini. Jadi itu himpunan konveks. Jadi saya ambil titik apapun, kemanapun, dia selalu di dalam area itu. Misalkan saya ambil dari sini ke sini, tetap ada, bisa digambar. Ini ke sini. Ya seperti itu namanya himpunan konveks. Nah, kalau ini bukan himpunan konveks, soalnya kalau misalkan saya ambil dari titik ini ke titik ini, dia itu terputus. Tidak ada area di mana dia itu di luar dari himpunan konveks. Mungkin sampai sini bisa ya? Oke. Oke, nah sekarang definisinya. Nah, ini itu tadi himpunan kompleks untuk dua dimensi ya. Dua dimensi kan artinya bidang datar. Sekarang, tapi sebenarnya himpunan kompleks itu nggak harus dua dimensi. Dia berlaku umum. Kelihatan nggak sini? Kelihatan, Ki. Oke. Nah, jadi secara umum himpunan kompleks itu sebuah himpunan C dikatakan kompleks apabila untuk setiap anggota himpunan X, Y dalam himpunan C dan 0 dan T berada di antara 0 sampai 1, kondisi di bawah ini terpenuhi, yaitu persamaannya memenuhi Tx tambah 1 kurang T kali Y tetap bilangan C. Jadi ini maksudnya itu yang tadi. Jadi X dan Y dimanapun dia berada, dia itu kalau dihubungkan garis antar keduanya, dia tetap dalam himpunan C. Nih, ekspresi Tx tambah 1 kurang Ty dengan T itu antara rentang 0 sampai 1 itu menyatakan garis lurus antara X dan Y. Ekspresi tersebut juga dikenal dengan istilah kombinasi konveks. Nah, ini contoh-contoh himpunan konveks. Contoh-contoh himpunan konveks itu, nih, normal. C sama dengan X, di mana X itu norm X kurang dari sama dengan R. Hyperplane, dia itu persamaannya itu A transpos kali S sama dengan B. Half space C sama dengan X, di mana A kali T kali X kurang dari B. Half-in space X, di mana dia itu adalah himpunan dari, jadi ini lambang himpunan ya, kurung kurawal itu lambang himpunan. X di mana A transpos, kalau A-nya kayak gini itu matriks. A transpos T kali X sama dengan B. Kalau dia tebal kayak gini, dia itu vektor. Jadi ini bisa saja ini sebuah angka. Jadi kalau B ini dia vektor. Kalau ini A-nya besar, dia itu matriks. Kalau ini vektor. Kalau tebal berarti dia vektor. Polyhedron C sama dengan himpunan X, di mana A transpos, matriks A transpos dikali X lebih jaraknya kurang dari B, vektor B. Nah, ini contoh himpunan konveks. Yang tadi ya, hyperplane ya, salah satu contoh dia himpunan kompleks itu hyperplane. Dia itu yang memenuhi, kita kesimpulan Q cantik ya. Q cantik himpunan Q di mana A transpos vektor A transpos kali Q sama dengan B. Apabila jadi pembuktiannya itu dia kan harus terbukti untuk semua anggota himpunan hyperplane. Jadi kita ambil dua anggota himpunan hyperplane X, Y dari definisi. Dua, kita akan membuktikan bahwa A transpos kali Tx tambah 1 kurang T kali Y sama dengan B. Jadi ini di sini. Definisi 2 kan yang ini. X-nya ini diganti. X dan Y-nya diganti. Tx tambah 1 kurang T kali Y. Nah, dari ini kita jabarkan distribusi T kali A transpos X tambah A transpos Y kurang T A transpos Y. Nah, ini kan tadi dari definisi kan dia itu nih A transpos kali Q sama dengan B. Berarti kalau A transpos kali X itu sama dengan B. Begitupun A transpos kali Y sama dengan B, karena dia itu merupakan anggota dari
hyperplane. Jadi hyperplane itu seperti itu, vektor A transpose dikali vektor anggota himpunan hyperplane-nya itu dia sama dengan B. Jadi kalau buktikan yang lain, ini berarti kurang dari sama dengan R, kurang dari B, sama dengan B, kurang dari B. Jadi lihat definisinya. Jadi diperoleh T kali B tambah B kurang T kali B. Nah, ini kan nilainya positif, ini negatif. Kalau diselesaikan, jadi jawabannya B. Nah, kan definisinya kan definisi hyperplane itu A transpose dikali elemen dari hyperplane itu sama dengan B. Ini kan kembali lagi ke definisi ya, berarti dia itu tetap masuk anggota himpunan konveks. Berarti terbukti kalau misalkan hyperplane itu merupakan himpunan konveks. Dari sini bisa ya. Nah, fungsi konveks. Tadi itu himpunan konveks. Sekarang fungsi konveks. Secara intuitif bahwa sebuah fungsi F, namanya fungsi F, memetakan dari himpunan konveks X ke bilangan real dikatakan konveks apabila hanya memiliki satu cekungan. Definisi di bawah ini menyatakan intuisi tersebut dengan bahasa matematika. Ini kalau bahasa matematikanya, sebuah fungsi F yang memetakan ini himpunan konveks C ke bilangan real dikatakan konveks apabila C domain F merupakan himpunan konveks dan untuk X, Y adalah elemen dari domain F, ketidaksamaan di bawah ini terpenuhi. F kali T fungsi di mana variabelnya itu Tx tambah 1 kurang T kali Y itu kurang dari sama dengan T kali fungsi X tambah 1 kurang T kali fungsi Y. Ini definisi fungsi konveks. Nah, apabila X dalam ruang satu dimensi itu berarti cuman titik ya. Ruas kiri dari persamaan 4 menggambarkan busur panah, sedangkan ruas kanan menggambarkan tali busur. Terus antara X, Fx, dan Y, Fy. Dari gambar, fungsi konveks harus memenuhi kondisi ini untuk setiap X dan Y. Jadi sama kayak tadi, dia itu terhubung. Jadi dari sini ke sini terhubung. Jadi kalau tadi itu himpunannya dia himpunannya tadi definisinya itu dari satu titik ke titik lain, titik apapun itu selalu terhubung dalam dalam himpunan itu. Kalau di sini juga fungsinya sama. Jadi dari manapun dia, titik manapun dia asalnya, ini kan koordinat Fs kan biasa kita sebut Y ya kalau misalkan fungsi ya. Misalkan Y sama dengan bla bla bla, Fx sama dengan Y. Ini juga. Jadi ini dimasukkan nilai Y-nya dalam Fy untuk mendapatkan koordinatnya. Ini koordinat. Jadi itu definisi fungsi konveks. Nah, ini contoh fungsi konveks. Nah, ini beberapa contoh yang populer dari fungsi konveks. Namanya fungsi affine, di mana Fx sama dengan vektor A transpose kali vektor X tambah B. Jadi, ya, B. Terus fungsi kuadrat satu variabel ini udah familiar banget biasanya. Bentuk umumnya X kuadrat tambah BX tambah C. Tapi di sini harus A-nya itu bilangan positif. A-nya harus positif. Terus fungsi kuadrat multivariabel Fx sama dengan 1/2 vektor X transpose kali Qi. Qi itu matris fungsi positif definite. Qx tambah Qx tambah C. Nah, fungsi LP norm Fx sama dengan norm X P. Ini sama dengan jarak. Ini jumlahan jarak dari X I pangkat P. Kemudian dari jumlahan jarak itu diakarkan sebanyak berapa P-nya, sebesar P-nya. Ini seper P berarti diakar. Untuk P besar sama dengan 1. Fungsi least square Fx sama dengan norm B kurang matriks A kali X pangkat 2. Terus fungsi maksimum Fx sama dengan maksimum dari nilai X1, X2, seterusnya sampai XD. Nah, ini contoh pembuktian kalau misalkan fungsi kuadrat satu variabel itu merupakan fungsi konveks. Fungsi kuadrat satu variabel itu berarti dia cuma punya satu variabel ya. Di sini variabelnya cuma ada X. Satu variabel Fx. Fx sama dengan Ax kuadrat tambah Bx tambah C. Di sini harus A-nya itu positif. Untuk mengecek bahwa F konveks, pertama diasumsikan bahwa domain F merupakan himpunan konveks. Himpunan konveks yang tadi ya,
yang himpunan kompleks yang tadi yang memenuhi tadi didefinisikan di atas di slide sebelumnya. Misalkan X, Y adalah elemen dari domain F. Selanjutnya dari definisi kita, definisi 3, definisi dari fungsi kompleks, dibuktikan bahwa A, dalam definisinya ini, F, Tx tambah 1 kurang T kali Y kurang dari sama dengan T, Fx tambah 1 kurang T, Fy. Jadi, nanti kita bawa ke bentuk ini, bentuk T, variabel dengan Tx tambah 1 kurang T kali Y, terus variabel X, variabel Y, disubstitusi dalam fungsi tersebut. Nah, karena bentuk fungsinya seperti ini, berarti kita substitusi Tx tambah 1 kurang T. Ini nanti yang sebagai X-nya. Ini juga X-nya, Tx tambah 1 kurang T. Ini sebagai X. Terus tambah C. Ini, nah, itu sebelah kiri ya. Sebelah kiri kan fungsi X-nya nanti diganti Tx tambah 1 kurang T kali Y. Nanti sebelah kanannya itu diganti X, sebelah kanannya lagi diganti Y. Nah di sini. Nah ini TAX, FIX, TFX kan langsung substitusi aja ya, T kali FX. Kalau yang ini kan 1 kurang T kali FY. FY berarti ganti X-nya jadi Y. FY berarti AY kuadrat tambah BY tambah C. Jadi langsung disubstitusi dalam sini. AY kuadrat tambah BY tambah C. Ya di sini ya bisa ya sampai sini ya. Nah terus di sini kita sederhanakan. Yang bisa dicoret ya dicoret. Kalau nggak bisa dicoret ya diturunkan ke bawah. Nah bentuk penyederhanaannya seperti ini. Tersisa A dikali TX tambah 1 kurang T kali Y kuadrat kurang dari sama dengan T kali AX kuadrat tambah 1 kurang T A Y kuadrat. Nah, kenapa seperti ini? Nah, di sini ya penjabarannya ya. Oh, ada pesan. Apa nih? Pesan tuh. Ah, kenapa? Ada pesan tadi tuh, kenapa ya tutup? Lanjut. Oh, lanjut ya. Oh, sebelumnya tadi tuh. Lanjut. Oke. Sampai mana? Sampai sini ya. Nah, untuk T sama dengan 1 atau T sama dengan 0, luas kiri sama dengan luas kanan. Karena kalau misalkan T-nya sama dengan 1, coba dibayangkan ini T sama dengan 1. Berarti ini 1. Ini kan tetap 1 ya. Berarti AX tambah 1 kurang 1 kan 0. Berarti tinggal TX kuadrat. Nah, kalau ini sama dengan 1, berarti ini tinggal ATX kuadrat kurang dari sama dengan TAX kuadrat. Berarti benar ya, karena kalau ini T-nya 1, ini bakal 0, ini bakal 0. Jadi ruas kanan sama dengan ruas kiri. Nah, kalau misalkan T-nya sama dengan 0, berarti ini 0. Berarti tinggal yang ini. 1 kurang 0, berarti tinggal 1 ya. 1 kali Y, ya berarti Y. Y kuadrat kurang dari ini 0. Ini jadi AY kuadrat. Jadi ini AY, A di sini A kali Y kuadrat sama dengan AY kuadrat. Jadi dia itu ruas kanan sama dengan ruas kiri kalau misalkan T-nya sama dengan 0 atau T-nya sama dengan 1. Nah, kalau misalkan kan itu kenapa kita harus perhatikan itu, soalnya tadi di definisi ada definisinya. Ya udah. Nah, kalau misalkan bagaimana kalau dia rentangnya antara T itu dari 0 sampai 1, dia nggak persis 0 maupun nggak persis 1. Nah, kita pakai aljabar. Nah, dengan salah satu trik yang dapat digunakan untuk mencari kuantitas yang lebih besar dari 2AT kali 1 kurang T dengan memanfaatkan fakta bahwa A kali TX kurang 1 kurang T Y kuadrat lebih besar sama dengan 0. Jadi ini besar sama dengan 0. Kenapa? Karena A-nya itu positif 0, maka A lebih besar dari 0. Jadi ruas ini lebih besar daripada ruas sebelah sini. Kita dapatkan bahwa kalau ini AT kuadrat itu sama dengan AT kuadrat X. Ini dijabarkan ya dulu TX kurang 1 kurang T kali Y kuadrat dijabarkan dulu. Jadi T kuadrat X kuadrat
tambah A kali 1 kurang T kuadrat Y kuadrat kurang, ini minus ya, berarti dia 2 AT 1 kurang T X Y. Ini karena A-nya tadi kita jamin positif, A-nya positif, ini juga A-nya positif, dia besar sama dengan 0. Jadi diperoleh, ini cuman ini mindahin ruas yang sebelah sini ke ruas kanan ke ruas kiri, dapat 2A T 1 kurang T X Y kurang dari sama dengan AT kuadrat X kuadrat tambah A kali 1 kurang T kuadrat kali Y kuadrat. Dengan demikian, kalau misalkan rentangnya itu 0 sampai T itu dari 0 sampai 1, dia itu persamanya seperti ini, A kali TX tambah 1 kurang T kali Y kuadrat kurang dari sama dengan TAX kuadrat tambah 1 kurang T kali Y kuadrat. Nah, karena dia memenuhi pertidaksamaan, berarti dia itu fungsi konveks. Jadi, tadi kalau fungsi konveks itu dia tidak samaan. Kalau himpunan konveks itu dia itu persamaan. Ya, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke itu tadi pengantar ya, yang karena sebenarnya materinya itu tentang konveks optimisasi konveks. Nah, program optimisasi konveks, optimisasi dengan batasan dikatakan sebagai optimisasi konveks apabila fungsi objektif F merupakan fungsi konveks, fungsi batasan GI dan HJ juga merupakan fungsi konveks. Fungsi objektif berarti fungsi tujuannya ya. Kita mau ini bisa saja bentuknya minimalkan atau memaksimalkan. Nah, yaitu fungsi batasan constraint-nya itu, jadi ini harus fungsi konveks, ini juga fungsi konveks. Kalau misalkan ini bukan fungsi konveks, kita nggak bisa pakai cara optimisasi konveks. Jadi pertama kita harus pastikan, kalau menggunakan konveks optimisasi, kita harus pastikan fungsi-fungsi yang kita gunakan itu fungsi konveks. Cara memastikannya tadi ya, itu pakai definisi fungsi konveks yang tadi, yang pertidaksamaan tadi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh jenis-jenis fungsi konveks ini. Pertama itu linear programming. Nah, di sini dia itu untuk meminimalkan. Ini CTX. Tadi CTX ada ya, dia CTX sudah terbukti kalau dia itu fungsi konveks. Ya, percayalah, ini udah jadi contoh. Jadi harusnya ini sudah fungsi konveks, ini juga fungsi konveks. Karena dua-duanya fungsi konveks, berarti kita bisa pakai cara optimisasi konveks. Nah, di mana A itu adalah matriks. Jadi huruf besar itu matriks berdimensi M kali D, dan B itu adalah vektor dengan dimensi M. Nah, dia memiliki D variabel dan M linear constraint, fungsi batasan linear constraint-nya M, sejumlah M. Fungsi Lagrangian-nya Lagrangian X, lambda sama dengan CTX tambah lambda T kali AX kurang B dari itu ya, dari slide-nya Akmal ya tadi. Per lambda sama dengan, di mana lambda itu adalah elemen vektor M. Di mana vektor dan dia non-negatif, Lagrange multipliers. Perkara Lagrange. Terus setelah kita didistribusi dulu ya, perkalian distribusi dapat lambda T kali AX kurang lambda T kali B. Kemudian diatur yang sama-sama X nanti dikelompokkan, terus yang B sendiri dibuat sendiri. Jadi diatur kembali, setelah dijabarkan didapat dari 740 dijabarkan masuk ke 741. Kemudian seperti caranya Akmal tadi yang pakai turunan parsial tadi, yang ada lambda do itu, yang ini ya, do mana do, ini ya, ini namanya turunan parsial do. Nah, kalau diturunkan parsial, mana dia? Nah, kalau kita turunkan dengan terhadap X, kita turunkan terhadap X berarti ini kan 0 kan, karena ini kan cuma konstanta. Jadi tinggal C tambah alfa T, C tambah A transpos kali lambda ditransposkan. Nah, ini hasil turunannya ya. Jadi ini nanti tinggal coret. Ini bisa kayaknya ya, Ana. Oh, bisa ini. Ya ampun. Jadi nanti kalau
Nanti kalau diturunkan terhadap X, berarti ini jadi 0. Ini sama dengan 0. Terus ini tinggal ini. Jadi nanti turunan parsialnya terhadap X jadi C tambah alfa transpos kali lambda ditransposkan lagi, ditranspos T. Nah, terus nanti ini disetting sama dengan 0. Kita men-setting Lagrangian X, lambda itu sama dengan 0. Jadi nanti diperoleh persamaan ini, 742. Nah, next. Waduh, geometernya nih. Tahan kontrol. Nah, ini. Itu tadi linear programming ya. Sekarang dual linear programming. Dualnya ini dual. Biasanya kita belajar di Boolean algebra ya tentang dual. Jadi kalau misalkan dual itu, kalau misalkan dia minimum, dia jadi maksimal. Terus ini kalau bahasanya gini ya, dia itu, ini kan kita lihat, ini kalau misalkan kita bayangkan ini sebuah matriks ya, ini kayak, ini sebelah, ruas kirinya, ruas kanannya, ini ruas kirinya. Jadi nanti dibalik, ini bakal jadi bakal jadi fungsi objektifnya. Terus yang ini bakal jadi fungsi constraint-nya, fungsi batasannya. Nah, seperti ini. Jadi, nah, jadi gini, ya. Jadi dari min jadi max. Terus dari ini dia itu variabel dari x, dia bergantung terhadap lambda. Terus ini kalau misalkan ini x-nya itu adalah vektor berdimensi D, kalau ini dia vektor berdimensi M. Jadi dual itu gimana jelasinnya kalau gini ya, semuanya matematika sih. Jadi intinya itu dia kayak transpose, tapi bukan disebut transpose juga sih. Ya, seperti ini. Jadi dibalik. Nah, aku nggak buat contohnya ya. Yaudah. Jadi semua itu biasanya linear program itu bisa dicari dualnya. Ini kayaknya belajar di optimisasi ada. Nah, ini contohnya linear programming pakai matriks. Jadi ini ada fungsi objektif meminimalkan vektor 2 dimensi 5, 3. Nah, terus dia itu constraint-nya itu vektor matriks 5 kali 2 dengan elemen seperti ini. Nah, ini ada B-nya ya. Dia itu sebenarnya kalau bawa matematika berarti kayak gini ya. Misalnya ini namanya C transpose kali X, terus di mana ini fungsi constraint-nya A dikali X kurang dari B. Ini kan vektor kan. Ini vektor B. Nah, ini kalau kayak gini nih, kalau di buku ya, kita kan contohnya di buku. Kalau ini sih bisa dikerja dengan banyak metode. Tapi kalau ini pakai metode grafik. Jadi dia tuh menggambarkan dengan grafik. Nah, ini bisa pakai analisis juga seperti program, tapi ini pakai grafik. Nah, ini kan kalau kita bentuk, kita ubah perkaliannya kan, ini sebenarnya 2x pangkat 2x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 33. Terus 2x1 kali x kurang 4x2 sama dengan 8. Minus 2x1 tambah x2 sama dengan kurang dari sama dengan 5. Terus minus x2 kurang dari sama dengan minus 1. Terus x2 kurang dari sama dengan 8. Nah, kita kalau di sini kita lihat kalau dia itu menggambarkannya dalam bentuk x2. Nah, jadi kalau ini 2x2 ya 2x2 kurang dari sama dengan 33, terus 2x1-nya dipindah ke belakang jadi minus. Seperti itu. Dari perkalian ini dapat fungsi ini, kita bisa gambarkan dengan grafik, dapat seperti ini. Jadi ada 5 ya dari sini. Dari fungsi batasan ini ada langsung terdapat 5 garis. Nah, ini dia. Garis yang pertama yang biru itu 2x2 kurang dari sama dengan 33 kurang 2x1. Yang ini ya.
Ini enak banget kalau perlakukan tulis ya, tapi nggak apa-apa ya. Nah, seterusnya dari ini orange, terus ini hijau. Nah, ini jelas banget ya, X pangkat X2 lebih besar dari satu. Ini kan X2 ya. Ini kan 1. Nah, berarti X2 itu semua yang di atas sini lebih besar dari 1. X2 itu semua yang lebih besar dari 1 ke atas ya, berarti ada di arsirnya. Nah, yang ini X2 kurang dari sama dengan 8. Berarti ini kan 8. X2 sama dengan 8. Dia semua area yang di bawah dari 8. Nah, kita semua kalau kita cari areanya di mana. Jadi nih, ini kan 2. Jadi ini di sini ke sini ya. Karena dia lambangnya kurang dari sama dengan berarti ke sini. Ini yang ada sini ke sini lebih besar ya. Lebih besar sama dengan ini juga. Ini lebih kecil. Jadi kita cari areanya di mana dia itu. Nah, dia itu punya solusinya di sini. Ada solusinya di sini, solusinya di sini, solusinya di sini. Ada 5 ya, 5 titik solusi. Ini, yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, masing-masing solusi ini kan misalkan ini titik ya namanya ya. Mungkin namanya ini 2, berapa gitu, 2,4. Ini namanya 2,4,1. Ini 6,1. Ini 6,6 ya. Ya sekitar 6,8. Terus ini 8,8. Ini 12, berapa? 4, berapa. Nah, fungsi objektif itu fungsi tujuan itu di mana bakal dipakai. Nah, titik-titik tadi itu bakal disubstitusi di sini. Jadi ini kan kalau kita bawa ke bentuk matematis kan berarti ini 5x1 tambah ini kan ditransposkan berarti dia ya kan kita cuma bisa kali baris kali kolom ya. Berarti 5 terus 3 dikali ya x1 x2. Makanya dia transpos di situ. Nah, itu kan kalau di jawabannya kan berarti 5x1 tambah 3x2. Nah, titik-titik tadi kan ada ya, yang tadi 5 titik itu ya, yang X1, X2. Nah, titik-titik tadi itu yang ada 5 titik ini ya. Titik ini. Semua itu masing-masing disubstitusi dalam persamaan ini. Yang mana kan karena dia tujuannya itu meminimumkan, berarti kita cari yang mana yang jawabannya itu bakal paling kecil. Dari situ, itulah jawabannya. Jadi, dan di sini, kalau dari grafik ini, dia bilang yang ini yang paling kecil nanti ini kalau misalkan substitusi nilai-nilai itu dari persamaan itu yang paling kecil yang ini, berarti ini solusinya, itu jawabannya. Jadi sebenarnya sih bukan hanya fungsi, caranya bukan hanya grafik sih, ada lagi cara yang lain. Tapi di sini karena bukunya bahas cuma grafik, metode grafik ya, metode grafik. Nah, terus bagaimana kalau misalkan kita mau gambar? Sebenarnya sih cara gambar ini sih gampang ya. Kalau misalkan saya kasih contoh ya, misalkan kita mau mencoba gambar ini ya, X pangkat 2, yang ini aja ya, yang angkanya nggak terlalu gede. Oh, ini nih yang angkanya ini, cantik, angkanya bakal cantik. 4x kuadrat, ini persamaannya harusnya kan 2x1 tambah 4x kuadrat sama dengan 8. Minus 8 ya? Minus ya, mana sih darasnya? 1. Ya. Ya ini ya. 2x1 persamaannya itu 2x1 kurang 4x2 sama dengan 8. Nah, ini enak nih karena dia tuh bakal bulat. Wah, itu nggak kelihatan. 2x1 kurang 4x2 sama dengan 8. Nah, kalau misalkan x1-nya itu sama dengan 0, berarti kita dapat minus 4x2 sama dengan 8. Berarti minus 4x2 sama dengan 8, berarti x2 sama dengan minus 2 ya. Berarti minus dia 2. Itu kalau x1-nya 0, berarti dia bakal dapat jawabannya 0,2 ya. Terus kalau misalkan x2-nya 0, kalau x2-nya 0 berarti 2x1 sama dengan 8, berarti 4,0 ya. Nah,
Kalau X satunya 0, berarti minus 2 ya. Sorry, minus 2 di sini. Kalau dia X2-nya 0, berarti dia 4. Nah, kita lihat sini ya. Ini kan garis yang orange ya. Nah, dia tuh orange. ya, dia tuh 0,-2. Jadi di sini dia, ujungnya tuh di sini. Dia itu akan memotong titik 0,-2. Jadi kalau digambar garis, dia bakal motong titik 0,-2. Titik 0,-2 di sini. Dia bakal motong 0,-2. Terus kalau dia di titik sumbu Y sama dengan 0, Y sama dengan 0 kan berarti yang ini X2 sama dengan 0 kan yang ini. Yang ini. Dia akan memotong titik 4,0. Jadi kita tinggal gambar garis ke sampai ke atas. Itu kalau angkanya cantik ya. Tapi kalau misalkan bingung, kalau misalkan misalkan yang hijau ini ya. Yang hijau ini kan X2 hijau ini adalah 2X. Yang hijau itu minus 2X1 tambah X2 sama dengan minus 5. Nah, kalau gini, sebenarnya 2X1 tambah X2 sama dengan 5. Aduh, sama dengan 5 ya. 2X1 hapus dulu deh, kotor. Ini gimana ini? Nggak bisa dihapus. Oh, bisa, ya Allah. Ctrl Z. Oke, ini ya. Persamaannya 2X minus 2X1 tambah X2 sama dengan 5. Nah, kalau misalkan kita mau itu, kalau misalkan dia itu sama kayak tadi, berarti kita mau cari dia memotong di titik apa kalau dia 0 ya. Kalau dia titik kalau X1-nya 0 berarti dia 0,5. Terus kalau X2-nya 0, berarti dia minus 5/2. Ya. Minus 5/2 berarti minus 2,5 ya. 0,0. Nah, ini dia pertama itu bakal memotong titik 0,5. 0,5 berarti di sini. 0,5. Yang warna hijau. Yang warna hijau. Yang warna hijau ya, mana tuh 0,5 tuh? Hijau. Itu 2,5. Kan ke bawahnya sama dengan 2X1 minus 5. 0,5. 0. Minus 5 kali. Oh iya, apa sih persamaannya? Coba cek. X2 lebih kecil sama dengan 2X1 min 5. Minus 5. Wah, itu mana dia? Mana dia? Ini ya? Oh ya. Minus ya. Okay. Yuk, minus 2X1 tambah X2. Oh. Ya, sama dengan minus 5 ya di sini. Sama dengan minus 5. Vektornya berarti di atas kayak salah. Iya, berarti persamaan di atas salah ya. Berarti di sini itu 0, dia 0,5 ya. 0,5 ya berarti dengan dengan minus 2,5. Berarti ini positif ya? Iya, positif. Dengan 2, berarti yang di atas itu salah ya. Tapi di sini benar, keterangan yang ini benar. Tapi yang di atas itu salah. 2,5. Nggak sinkron contohnya. Ya. Nah, kalau ini kan berarti ya kalau misalkan ada lagi garis di bawah, berarti ada sampai di bawah sini, berarti itu nanti memotong titik 0 sumbu X2-nya di situ. Terus nanti jadi di sini ada minus, kita potong. Terus dia berpotongan di sini ya 2,5. Berarti dia itu kalau kita tarik ini sini gini. Jadi gitu ya cara menggambar garisnya itu. Terus setelah buat garis-garisnya, area-areanya harusnya udah paham ya area-areanya tadi. Ya, kita ikuti aja dia di mana. Kalau misalkan lebih kecil kayak tadi ya, dia lebih besar.
ke atas, ini lebih besar dari 1 berarti ke atas, terusnya. Terus kita cari titik-titiknya, nama titik-titiknya apa. Terus dari situ, nah oh ya, kalau mau cari namanya titik-titiknya itu, misalkan titik ini nih. Misalkan kita mau nama titik ini titik apa sih? Nah titik ini, aduh kenapa nggak tebal? Titik ini titik apa sih? Nah titik ini, lihat garis apa yang dia itu sumber potongan itu dari mana? Ini kan hijau sama warna merah ya. Berarti dari X pangkat dari, itu berarti dari X2 kurang 1 dan titik apa? Yang satu lagi itu warna merah sama warna hijau ya berarti. Satu lagi itu X minus 2 X1 kurang X2 plus X2 sama dengan minus 5 ya. Nah, ini kan dia terdiri dari 2 garis kan. Ini kita sama dengankan berarti dia itu X2 kurang 1 sama dengan, ini kan kalau dibawa ke sini berarti minus 2 X2 X1 kurang X2 tambah 5. Nah, jadi garis 1 sama dengan garis 2. Nah, kita sederhanakan. Berarti ini kalau kita bawa ke sini berarti 3X2 kurang tambah 3X2 X2 kurang 1 min 2X ya. Ini kan X2 sama dengan 1 ya. Ya. Ya langsung aja substitusi. Kenapa itu Pak? X2 sama dengan 1 ya. Malah hilang. Iya, ini kan X2 sama dengan 1 kan. Kurang 1 sama dengan minus 5. Berarti minus 2X1 sama dengan minus 4. Berarti X1 sama dengan 2. Nah, berarti X1-nya 2. Terus X1-nya ini, X2-nya ini 1. Berarti namanya itu 2,1. Ini namanya 2,1. Kalau misalkan yang ini, kalau ini berarti ini nanti 2,1 itu yang disubstitusi dalam fungsi objektifnya. Sama seperti tadi sih. Jadi kalau misalkan kayak ini juga ya. Nah, misalkan yang ini tadi gampang banget ya, ini kan garis lurus, jadi tinggal disubstitusi. Nah kalau yang ini, misalkan yang ini hijau sama yang yang biru sama yang orange, berarti 2X1. Nanti saya nambahin gradient descent saya. Oh iya, siap. Kurang 33 sama dengan, ini tadi yang saya bilang ya, garis 1 sama dengan garis 2. 2X1 tambah minus 2X1 tambah 4X2 sama dengan tambah 8. Nah, oh ya, ini bukan sama dengan apa ya, diselesaikan eliminasi biasa. Ya maaf ya. Ini diselesaikan dengan eliminasi biasa. Dari eliminasi biasa itu bakal dapat kalau dari eliminasi biasa kan bakal dapat nilai X1 atau X2 gitu. Jadi ya sampai sini bisa ya. Oke. Kita lanjut ya. Itu tadi linear programming. Sekarang kita masuk ke quadratic programming. Ini hapus dulu ya. Kok besar ya tampilannya nih. Nah, sekarang kalau quadratic programming itu ini, ya itu kalau nggak salah ingat ini udah lama dibuatnya. Yaitu nih, dia bertambah lagi. Jadi tadi kan kalau linear kan dia cuma 1. Kalau kuadratik itu dia udah punya 2 lagi. Dia dapat tambahan lagi di fungsi objektif. Nah, jadi ini kalau misalkan contoh kayak gini, oh ini nih. Aduh, kita melengkapi penjelasannya. Kita masuk ke penjelasan dulu ya. Nah, jadi kalau bentuk umumnya fungsi quadratic programming itu, dia itu tadi kalau linear programming itu dia cuma punya 1.
Karena kalau dia quadratic program itu dia punya 2. Nah, tapi sama fungsi batasannya itu seperti ini bentuknya. Nah, di mana dia jadi fungsi objektifnya minimum X per 2X transpos kali QI X tambah C transpos kali X, di mana A dengan fungsi batasan A kali X kurang dari sama dengan B, di mana A itu adalah matriks berukuran dimensi M kali D, B itu adalah vektor berdimensi M, dan C adalah vektor berdimensi D, di mana Q itu adalah matriks positif definite. Positif definite itu harusnya sudah dijelaskan sama kelompok lain ya, dengan dimensi D kali D. Nah, kalau misalkan ini ya seperti tadi ya, dia baru bisa digunakan kalau optimalisasi konveks itu baru bisa digunakan kalau dia itu fungsi objektifnya konveks, fungsi constraint-nya atau fungsi batasannya konveks. Kalau ini konveks, baru kita boleh pakai optimisasi konveks. Dan kalau bentuknya seperti ini, dia disebut quadratic programming. Nah, ini contoh quadratic programming. Nih, 1/2 memenuhi bentuk umum ya. 1/2 dikali vektor transpos Q X tambah C transpos kali X, terus subjek fungsi constraint-nya batasannya AX kurang dari sama dengan B. Ya, jadi ini adalah C transpos, ini adalah Q, dia itu positif semi-definite, ini X, ini C transpos, ini X, terus ini adalah A kali X, ini adalah B. Ya, karena ini adalah fungsi konveks, ini pun fungsi konveks, maka bisa dikerjakan dengan optimisasi konveks. Nah, sama seperti tadi metodenya itu adalah metode grafik. Nah, metode grafik ini kalau dikerjakan dia menghasilkan seperti ini. Nah, dia di sini solusinya di sini katanya. Solusinya di mana X itu nilai X yaitu antara -1 sampai 1 dan Y -1 sampai 1. Seperti tadi ya, kalau misalkan kalau misalkan tadi udah kita dapat titik-titiknya di mana dia berpotongan, setelah ini dijabarkan, terus kita dapat tempat potongnya, kita substitusi dalam persamaan ini. Karena dia tujuannya adalah meminimumkan, berarti kita cari yang mana nilainya paling minimum. Jadi itu jawabannya, titik itu, kalau misalkan yang paling minimum itulah jawabannya, berarti itulah tempat dia minimum. Oke, ini dual ya, sama kayak tadi, dia punya dual. Ya, dual sih itu seperti tadi ya, tadi kan fungsinya minimum, kalau dualnya itu bakal menjadi maksimum. Nah, seperti itu. Mungkin itu sekian ya dari kalau misalkan optimisasi konveks. Tadi Mas Bayu katanya mau menambahkan sedikit. Saya tutup ya, saya tutup slide dari saya. Saya kembalikan ke Mas Bayu. Oke, silakan Mas Bayu. Tunggu, saya harus keluar dulu saya. Oke. Share screen. Share. Sudah kelihatan? Belum. Sudah. Saya mau disclaimer dikit, ini materi dapat dari kampus lain. Tapi lebih mudah dipahami lah untuk pemanfaatan gradient descent pada linear regression. Jadi ini case-nya udah kelihatan kan? Udah kelihatan. Jadi ini case-nya pada kasus ada sejumlah luas tanah dengan berapa sih harganya gitu. Jadi yang kayak hitam-hitam titik kayak boba ini adalah istilahnya modelnya. Nah, bukan model sih. Apa istilahnya Mas Akmal? Yang hitam-hitam nih, titik-titik ini. Ya datanya lah. Data. Ya sebaran datanya lah. Nah, kemudian yang garis-garis ini adalah istilahnya model prediction-nya menggunakan linear regression. Tapi kita tidak tahu yang mana garis yang benar gitu. Jadi kalau di linear regression asumsinya anggap
untuk masing-masing garis itu punya persamaan Y sama dengan theta 0 plus theta 1 X. Jadi ya persamaan garisnya kurang lebih seperti itulah. Jadi untuk mencari predicted value-nya atau di sini HX ini jadi adalah akumulasi dari theta I kali XI atau bisa ditulis theta transpose X. Nah, untuk jadi kenapa dia pakai persamaan garis, tidak titik-titiknya disambung-sambung garis, jadi agar ketika dicoba pada data lain, dia masih make sense lah istilahnya. Kalau dia terlalu apa ya istilahnya, terlalu overfit sama data trainingnya, dikhawatirkan pada data. Halo Mas Bayu. Halo Mas Bayu, silakan lanjut. Gambarnya belum muncul. Ya, di-share. Mohon maaf nih sinyal. Kan teman-teman. Jadi saya Ya, sudah. sudah ya. Nah, jadi ini tadi garis istilahnya garis model prediksinya. Anggap misalnya ini data yang keberapa gitu posisinya di sini. Jadi H theta XI ini adalah nilai prediksinya. Jadi Y ini adalah nilai persamaan garisnya tadi. Oh, mohon maaf. Jadi ini yang nilai prediksi dikurang sama ya bener lah garis Y-nya. Jadi nanti dihitung dah berapa kira-kira errornya. Kurang lebih seperti itu. Jarak antara garis model yang dibuat sama nilai prediksinya. Jadi untuk cost function-nya kurang lebih disimbolkan dengan J theta, di mana persamaan J theta-nya adalah 1/2 akumulasi dari nilai prediksi dikurang dari nilai Y-nya. Jadi kaitannya sama gradient descent. Jadi gradient descent itu istilahnya bagian dari untuk meminimalkan fungsi dari J theta ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi, untuk step size-nya, mohon maaf, langsung di persamanya saja ya. Yang persamaannya mana nih? Nah, ini. Gradient descent yang untuk bagian tadi yang terakhir yang stokastik itu sebenarnya punya persamaan, yaitu theta J sama dengan theta J min alpha ini adalah learning rate-nya. Halo, kenapa? Ya, alpha. Alpha ini adalah learning rate. Nah, sedangkan yang ini A cantik bacanya. Apa Ki bacanya? Ini A cantik. Ini A cantik kan? Do. Do, nah, do. Namanya do. Oh, ini do per do theta J ini persamaan tadi yang cost function tadi. Do per do delta J dikali J theta ini adalah persamaan dari yang cost function tadi. Nah, sedangkan alpha ini adalah yang kalau dia Putus-putus Mas suaranya. konvergensi. Serius? Ya, ulangi bagian do tadi. Satu dan tidak putus-putus. Nah. Jadi ini udah Mas? Oke. Ya, jadi ini alpha inilah learn rate. Nah, sedangkan perlu theta J per J theta ini adalah seperti tadi dijelaskan di awal di poin learning rate-nya ini kalau dia semakin besar dia
bisa jadi lebih cepat terkonvergensi ke nilai minimum, tapi juga kepolosan. Nah, kalau dia terlalu kecil nilai alfanya ini, untuk pembelajarannya bakal lama, tapi dia pasti ketemu lokal minimumnya. Loh, Mas Bayu hilang. Halo, Mas Bayu hilang. Ya Allah, jaringannya. Oke, Mas Bayu udah gabung lagi. Ya, ini sinyal. Gambarnya Jadi belum muncul. itulah fitur indeks. Tadi kan ada theta J, jadi theta J itu adalah bobot dari Gambarnya belum muncul, Mas. hipotesisnya. Ya nggak apa-apa sih, Sorry. dijelasin aja gitu. Sudah share kok. Sudah kelihatan, Mas? Belum. Sudah. Oke. Sudah. Nah, Sudah. jadi theta J ini adalah bisa dibilang bobot dari hipotesisnya, sedangkan J adalah fitur indeks nomor keberapa gitu, bisa jadi yang ke 0 sampai ke N ya. Jadi kemudian yang saya coba share materi saya yang lain lagi. Banyak sekali materi saya. Sudah kelihatan? Kelihatan. Oh ya, jadi ini seperti yang tadi dibilang kan ini persamaan gradient descent-nya. Jadi sebenarnya yang do per do theta J itu bisa dijabarkan jadi seperti yang di bawahnya ini, yaitu do per do theta J theta sama dengan jadi ini nilainya 1/2M. Kenapa ada duanya ini? Kalau tidak salah belajar saya, duanya ini untuk agar dia yang dua yang di sini saling menghilangkan lah. Mungkin orang matematika lebih paham lah. Nah, ini H theta X1 ini adalah nilai prediksinya tadi, sedangkan nilai Y-nya ini adalah persamaan garisnya. Jadi gradient descent itu kurang lebih bisa saja dianggap seperti inilah persamaannya. Jadi theta J sebelumnya itu digunakan untuk menemukan theta J berikutnya gitu. Ya, itu aja tambahan dari saya biar ada persamaan yang saya bahas sedikit. Nah ya, dan ini adalah beberapa source atau sumber yang kita gunakan dalam presentasi kali ini. Tentu saja yang utama kita mengacu kepada e-book Mathematics for Machine Learning yang sudah di-share oleh Pak Agus, dan juga beberapa sumber lainnya yang kami dapatkan dari internet. Untuk slide-nya bisa teman-teman lihat di Google Drive, yang linknya sudah kami berikan di deskripsi video ini. Nah, terakhir saya persilahkan kembali ke Mas Bayu yang akan menutup presentasi dari kelompok 7 ini. Silakan, Mas. Itu nih ya, kurang lebih ini penjelasan dari kami. Tidak terasa waktu ternyata dari jam 8.15 ya lebih dikit, sekarang sudah waktu menunjukkan waktu 21.58 waktu Indonesia Barat. Nah, kami dari kelompok 7 sekian presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.